Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hajinya duluan baru umrah, namanya haji ifrad. Kalau umrohnya duluan baru haji, namanya haji tamattu. Kalau serentak antara haji dengan umroh, namanya haji qiran. Artinya umroh tak bisa dilepaskan dari haji. Tahun ke-6 Nabi pergi umroh, tapi tidak diizinkan masuk ke kota Makkah, maka dibuatlah perjanjian di perbatasan. Tempat perjanjian itu namanya Hudaibiyah, maka disebutlah tahun itu tahun perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 dilaksanakan umrah qadha, mengganti yang tak terlaksana pada tahun ke-6. Tahun ke-8 Nabi masuk lagi ke kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Saat itu Nabi menguasai kota Makkah, beliau melaksanakan umrah. Tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, dan pada saat itu Nabi melaksanakan umrah. Jadi kalau ditanya berapa kali Nabi melaksanakan umrah, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, tapi yang jelas niatnya 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Sekarang kalau kita ditanya, bolehkah melaksanakan umrah padahal belum haji? Boleh. Kalau tak boleh, tak akan dilaksanakan Nabi sebanyak 4 kali. Ini untuk menghilangkan keraguan-raguan kita yang mau melaksanakan umrah. Bagus berangkat umrah duluan, supaya lebih mengenal medan, suasana, kondisi, tempat, situasi kota Makkah dan Madinah. Sehingga nanti kalau umur panjang, badan sehat, kita melaksanakan haji, sudah tahu tata caranya, ibaratnya sudah pemanasan, sudah mengerti, sudah berpengalaman. Jadi berangkatnya itu memang berangkat putus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka lepaskan, tinggalkan wasiat. Lalu kemudian sebelum berangkat itu perhatikan berangkatnya bulan berapa. Kalau kebetulan berangkatnya bulan Desember, Januari, Februari, siapkanlah pakaian musim dingin. Lalu kemudian kalau kebetulan berangkatnya bulan Juli, Agustus, itu memang musim panas. Panasnya minta ampun, bawa pelembab, bawa macam-macam persiapan untuk diri kita sendiri. Adapun pada bulan Maret, April, Mei, tidak dingin, tidak panas, tenang, cerah, enak, indah, nyaman. Lalu kemudian pelajari baik-baik tentang sholat jamak qashar, jamak takdim, jamak takhir. Karena begitu berangkat kita sudah mulai musafir, jarak 89 km, sudah boleh sholat asar ditarik ke zuhur, zuhurnya 2, asarnya 2, jamak qashar, jamak takdim. Dan zuhur boleh ditarik ke asar, zuhurnya 2, asarnya 2, sholat jamak qashar, jamak takhir. Maghrib bisa ditarik ke isya, maghrib ngikut waktu isya, sholat jamak qashar, jamak takhir. Ada ustadz yang mengajarkan usolli panjang betul. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Ingat aja, ini sholat zuhur dijamak dengan asar, jamak qashar, jamak takdim, karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati, Allahu Akbar. Di situ letak qasad, ta'arad, ta'yin, sah, walaupun tak hafal niat usollinya. Begitu juga dengan asar nanti, aku sholat asar 2 rakaat, jamak qashar, jamak takhir dengan zuhur, karena Allah. Karena nanti qashar terus.
Waktu mau berangkat dari sini ke Madinah, jamak qasar. Di pesawat, jamak qasar. Dari Madinah ke Makkah, jamak qasar. Dari Makkah ke Jeddah, jamak qasar. Dari Jeddah balik ke Jambi, jamak qasar. Jangan sampai kita bingung melaksanakan sholat. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah berangkat dibimbing membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Lalu berangkatlah pesawat menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita sedang berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha. Aku minta kebaikan kota Madinah, kebaikan penghuninya, kebaikan isinya. Allahumma inni as'aluka syarri a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku minta dijauhkan dari keburukannya, keburukan penghuninya, keburukan isinya. Ya Allah, aku masuk ke kota Madinah, jangan sampai sulapku hilang, jangan sampai kecopetan, jangan sampai dompet hilang, jangan sampai sakit, jangan sampai demam. Saya sampai sekarang doa tetap pakai bahasa Indonesia. Doa selama di luar sholat, bukan dalam sholat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bagi yang sudah punya tasbih, petik tasbih banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kalau keluar jam 2 malam, jam 2 malam keluar, jam 8 baru keluar dari masjid. Habis sarapan, istirahat sebentar, nanti jam 10 masuk lagi, asar baru keluar. Habis asar balik makan, masuk lagi malam, jam 10, jam 11 baru keluar. Badan sehat, duit ada, kesempatan ada, tapi belum tentu bisa ke tanah suci. Maka begitu sampai di sana, puas-puaskanlah beribadah. Selama di sana nih, puas-puaskan di Masjid Nabawi, puas-puaskan ziarah makam Rasul, puas-puaskan i'tikaf di Raudhah, puas-puaskan khatam Quran dalam masjid, puas-puaskan menikmati indahnya bersama Rasulullah, dekat tak berjarak, nampak makamnya, nampak dindingnya, nampak kubahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Aku tak bisa panjang-panjang banyak-banyak menghafal macam itu Ustaz. Ulangi aja berkali-kali. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia menyuruh, Allah menyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Berselawatlah banyak-banyak. Wasallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita ucapkan salam ke Nabi, Nabi membalasnya 3. Kata Nabi, waalaikumsalam, selamat anakmu, selamat binimu, selamat lakimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, barokah hartamu, barokah anakmu, barokah menantumu, barokah cucumu, barokah rumahmu, barokah hartamu, barokah kampungmu, barokah ilmumu, barokah hidupmu, barokah mati. Maka banyak-banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi bersih, pakai wangi-wangian, kita pun berangkat ke Masjid Nabawi. Laki-laki masuk dari pintu babus salam, perempuan dari pintu belakang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid, aku niat i'tikaf di masjid ini. Berjalan pelan-pelan mendekati dinding makam Nabi. Sampai di dinding makam Nabi ada tertulis huna assalam, bacakan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sambil berjalan satu langkah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu langkah makam Sayyidina Umar.
Assalamu alayka ya Sayyidana Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang sempat berdoa tawassul, aku berdoa kepada engkau ya Allah, barokah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan urusanku, panjangkan umur, barokah rezeki, sampaikan niat baik, sampaikan segala hajat. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun meminta kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Adam makan buah kuldi, taubat dia, berdoa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkat nama Muhammad ampunkanlah dosaku. Berkat Nabi Muhammad jauhkan aku dari malapetaka. Bi barakati Sayyidina Muhammad, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Setelah selesai, lalu kemudian masuk. Kalau laki-laki setelah lewat itu keluar dari pintu baki namanya, masuk dari babus salam, lurus sampai baki, keluar lagi, baru masuk lagi ke pintu samping. Habis babul baki itu namanya babu Jibril. Ada 3 pintu berderet, babul baki, di sampingnya babu Jibril, karena malaikat Jibril selalu masuk jumpa Nabi dari pintu itu. Yang ketiga babun nisa, pintu perempuan. Tapi sekarang perempuan tak masuk dari situ lagi. Dulu waktu Masjid Nabawi kecil masuknya dari situ. Lalu kemudian masuk dari pintu sebelah itu. Kalau tak bisa masuk dari babun nisa karena ditutup, masuk dari pintu yang besar. Barulah sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kebetulan masuknya pagi, sholat duha. Kalau kebetulan masuknya malam, sholat tahajud. Kalau kebetulan masuknya tak pagi tak malam, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak, tak ada apa-apa, mutlak, bebas, lepas. Usolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Minta ampun, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keziarahlah kita, pamitan ke Rasulullah. Rasulullah, aku mau balik ke kampung, mohon kepada Allah Ta'ala supaya bisa aku rezeki lapang. Sekarang aku berangkat sendiri, nanti aku mau berangkat sama laki. Sekarang aku berangkat sendiri, nanti mau berangkat sama bini, sama anak-anak. Dibukakan Allah pintu rezeki. Bagaimana kita berpamitan sama orang, sama emak, sama ayah. Ini berpamitan sama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita pun mandi bersih, potong kuku semua, rapi, siap-siap menuju tempat namanya Bir Ali, tempat berniat untuk umrah. Jadi selama 3 hari di Madinah ini belum umrah lagi, baru ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berangkatlah menuju Bir Ali. Sampai di Bir Ali, solat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian solat sunat ihram. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu berniat, labbaik Allahumma umrah, labbaika Allahumma umrah. 3. Aku sambut panggilanmu, aku berniat umrah. Lalu kemudian setelah berniat itu, maka ingat larangan-larangan ihram. Tak boleh mencabut tanaman. Keluar dari masjid Bir Ali itu masjid, maka ingat larangan-larangan ihram. Lalu apa diperbanyak setelah ihram? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di atas bis sudah mau berangkat. Kepada bapak ibu yang tadi sudah sholat, apa sudah berniat semua? Sudah. Bagi yang lupa, mari kita ulang niatnya balik. Kata pembimbing di bis, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Karena pembimbing ini memperhatikan betul ibadah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tertidur boleh, tak batal ihram. Lalu kemudian diumumkan, jamaah sekalian, kita memasuki kota suci Makkah Al-Mukarramah. Coba bukakan mata, sudah nampak Zam-Zam Tower. Itu di bawahnya adalah Masjidil Arab. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Berikanlah kami kebaikan kota Makkah, kebaikan penghuninya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya ya Allah. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, aku bukan main rindunya sama Makkah ini. Bisa pula lah aku sampai anak cucu cicitku datang kemari melaksanakan umrah. Bisa pula lah anak cucuku nanti sekolah kemari belajar agama. Apa yang terlintas dalam hati dan pikiran, bisa kami berombongan nanti berangkat haji ya Allah. Dan akhirnya masuklah ke dalam masjid. Masuk dalam masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikuti aja pembimbing di depan, lalu kemudian menengok Ka'bah, lalu kemudian pembimbing pun membaca Allahumma Allahumma. Teruslah apa yang dia baca kita ikutkan. Lalu kemudian menengok setentang dengan Hajar Aswad, mengangkat tangan, Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata pembimbing di depan, ikut. Kalau bisa ikut. Itulah gunanya dari sekarang dibaca-baca sekali sehari. Doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Umroh itu rukunnya cuman berniat, lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. 5 cuma. Tertib artinya berurutan. Tak boleh sa'i dulu baru umroh baru tawaf. Tak hafal, ikuti apa kata pembimbing. Tak juga hafal, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun yamani, robah bacaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina sampai ke Hajar Aswad 1 putaran, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 putaran, sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim, dipijaknya batu tu lunak, nampak 2 tapak kakinya. Maka solat di belakang itu setentang dengan itu, jauh sikit tak apa. Selesai itu berdoalah, berdoa, terserah apa yang dimintakan. Yang penting doa tu 4 tu aja, jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis diminta apa yang mau dimintakan. Habis berdoa, minum air Zam-Zam. Sunat minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam boleh berdiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak hafal bahasa Arab, ya Allah sehatkanlah aku, sehatkan badanku supaya aku dapat beribadah berkat rahmatmu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minum. Habis itu menuju Bukit Sofa, mau melaksanakan sa'i. Ikut aja pembimbing. Lalu kemudian naik ke atas Bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu kemudian turun ke bawah. Pas mendekati 2 tiang berwarna hijau, kalau sanggup lari, lari kecil. Tak sanggup lari, biasa saja, jangan paksakan. Setelah mendekati Bukit Marwah,
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke atas, angkat tangan berdoa. Setiap sampai ke atas bukit Safa Marwah berdoa. 1 2 3 4 5 6 7 berakhir di bukit Marwah. Habis berdoa maka gunting rambut. Pembimbing yang sudah digunting maka dialah yang mengguntingkan rambut. Lalu kemudian setelah itu memperbanyak ibadah. Kalau pergi jam 2 malam ke Masjidil Haram, iktikaf, baca Quran, berzikir, sholat subuh, qabliyah subuh, sholat subuh, jangan keluar masjid. Tunggu sampai matahari terbit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti jam 10, jam 11 ke masjid lagi, sholat zuhur, balik makan siang. Jam-jam 2 ke masjid lagi, campur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, baru balik istirahat. Malam juga begitu. Jadi kita lebih lama di masjid daripada di rumah. Selama di masjid itu sholat apa aja Pak Ustadz? Tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha. Jumlah rakaatnya tak terbatas, unlimited. 2 bagus, 4 bagus, 6 bagus, 8 bagus. Capek istirahat baca Quran, dapat setengah juz, sholat lagi, berzikir, selesai umrah. Dibawalah jalan-jalan ke Padang Arafah. Inilah nanti kalau kita haji tempat wukuf kita. Habis dari Padang Arafah dibawa ke Musdalifah. Lalu kemudian dari Musdalifah ke Mina, ditunjukkan nanti kita melontar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Jadi sebenarnya berangkat umrah ini sekaligus manasik haji. Lalu kemudian setelah itu selesai, apa yang didapatkan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa. Dosa-dosa diampunkan Allah. Doakan kami supaya berangkat selamat pergi balik. Mudah-mudahan keberangkatan ini diridhai Allah. Lalu setelah itu pulang. Apa yang dibawa pulang dari umrah? Pertama, orangnya lebih takwa. Kedua, orangnya lebih rajin ke masjid. Ketiga, orangnya lebih suka bersedekah. Keempat, orangnya lebih santun menjalin silaturahim. Kelima, orangnya lebih dermawan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pulang dari umrah ada perubahan dalam diri. Mudah-mudahan umrah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah niat kami untuk berangkat umrah ke tanah suci ya Allah. Sehat badan, sehat jasmani rohani, berikan kelimpahan rezeki. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.